Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 1102. Dengan metode terampil mengajarkan 3 kenderaan untuk menuju kenderaan tunggal yang sejati. Kebijaksanaan besar yang setara dari para Buddha adalah pencerahan benar yang tiada tara dari segalanya. Dalam bab metode terampil dari Sutra Teratai disebutkan, alasan kenapa Tathagata muncul adalah demi membabarkan kebijaksanaan Buddha. Sekarang, sebab dan kondisi telah matang untuk membabarkan kebijaksanaan Buddha yang tiada terbatas. Juga dikatakan, Buddha memiliki kebijaksanaan besar yang setara, adalah pencerahan benar yang tiada tara dari segalanya. Ini adalah kebijaksanaan Buddha, pencerahan benar yang tiada tara dari segalanya. Berharap para makhluk memiliki kebijaksanaan setara Buddha sama seperti Sang Buddha. Kita bisa memahami semua prinsip kebenaran di dunia. Kondisi batin sangat terbuka luas. Tidak akan terpengaruh oleh urusan duniawi yang datang mempengaruhi kita dan mengotori batin kita. Inilah harapan Sang Buddha agar setiap orang memiliki kondisi batin yang sama dengan Buddha. Memasuki pencerahan sempurna. Inilah yang diharapkan Sang Buddha dari semua makhluk. Jadi selama 40 tahunan membabarkan Dharma, ini benar-benar sangat melelahkan. Waktu tidak menunggu siapapun. Orang bisa menjadi tua dan waktu akan berlalu seperti ini. 40 tahun kemudian, seberapa dalam Dharma yang diterima oleh para murid, prinsip kebenaran yang dipahami seberapa luas. Sebenarnya, hati Sang Buddha juga sangat cemas, benar-benar ingin membimbing semua orang ke tingkatan Buddha. Di antaranya masih ada jalan yang sangat panjang. Jalan panjang ini, jika di dalam proses tidak bisa melewatinya, tidak akan bisa sampai pada kondisi batin Buddha. Namun, waktu tidak bisa dihentikan. Jadi Sang Buddha sudah mengetahui waktunya. Ini saatnya harus cepat. Sutra Teratai pun mulai dibabarkan di hadapan semua orang, meskipun Buddha tahu masih banyak orang yang belum bisa menerima dan juga belum bisa memahaminya. Namun waktu terus berlalu, jadi tidak mulai membabarkan Sutra Teratai. Dimulai dari bab pendahuluan. Sebelum Buddha membabarkan Sutra Teratai, beliau membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas. Ini merupakan satu tahap dari jalan ini. Sutra Makna Tanpa Batas sepenuhnya mengajarkan jalan Bodhisattva. Setelah mengajarkan ini, apakah semua orang mendengar dan menyerap Dharma? Setelah Buddha membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas, beliau duduk bermeditasi. Ini di bab pendahuluan. Duduk bermeditasi untuk waktu yang sangat lama. Semua orang saling memandang. Biasanya setelah Buddha membabarkan sutra, semua orang memberi hormat dan meninggalkan tempat pembabaran Dharma. Ini menunjukkan Buddha telah selesai membabarkan sutra ini. Semua orang bersujud memberi hormat dan meninggalkan. Tetapi kali ini berbeda. Wujud penampilan Buddha kali ini berbeda dari sebelumnya. Setelah selesai membabarkan Sutra Makna Tanpa Batas, beliau memasuki samadhi, memancarkan cahaya menerangi sampai 18.000 dunia. Cahaya ini terus-menerus menerangi. Ini merupakan kondisi batin setiap orang. Melihat Buddha duduk dengan sangat agung, dengan 32 tanda agung memancarkan cahaya ini, yang menimbulkan rasa hormat dan cinta kasih dalam batin setiap orang. Apakah Buddha masih akan melanjutkan ceramahnya? Berapa lama akan keluar dari samadhi? Semua orang tidak rela untuk pergi dan semua duduk di sana. Tetapi hati setiap orang ada keraguan setelah Buddha keluar dari samadhi. Dharma apa yang akan beliau babarkan membuat hati setiap orang terpikat, memikat hati setiap orang, tidak rela untuk pergi, tetapi di dalam hati timbul keraguan, bertanya-tanya apakah Buddha masih ada Dharma yang belum selesai dibabarkan. Seharusnya Buddha akan lanjut membabarkan Dharma, maka inilah pertanyaan yang timbul di dalam hati semua orang. Sehingga saling bertanya di antara mereka, apakah Sang Buddha akan melanjutkan pembabaran Dharma? Betulkah demikian? Saya juga tidak tahu,
Sepertinya Dharma dibabarkan Sang Buddha belum berakhir. Demikianlah dalam waktu yang lama. Manjusri, Maitreya. Maitreya mewakili semua orang yang hatinya masih ada keraguan untuk memohon penjelasan dari Manjusri. Inilah yang terdapat dalam bab pendahuluan. Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya saling berinteraksi. Periode waktu ini juga sangat panjang. Pembabarannya sampai yang terakhir Buddha Chandra Surya Pradipa, masa yang sangat panjang, di ladang tempat pelatihan pencapaian pencerahan. Beliau pun terdapat 8 orang pangeran. Pada saat itu, naskah sutra juga sangat panjang. Buddha masih berada di dalam samadhi, menunggu sampai Buddha keluar dari samadhi dan mulai akan berbicara kepada semua orang. Mulai akan memasuki bab metode terampil. Maka bab metode terampil dari Sutra Teratai. Di dalamnya terdapat sepenggal naskah sutra yang menyebutkan Tathagata muncul demi membabarkan kebijaksanaan Buddha. Ini merupakan salah satu naskah dari bab metode terampil. Sang Buddha mulai muncul ke dunia demi satu tujuan utama. Sebab akibat dari tujuan utama ini adalah demi membabarkan tentang kebijaksanaan dari Buddha. Bagaimana tingginya kebijaksanaan Buddha, bagaimana dalamnya, bagaimana luasnya. Di dalam bab metode terampil menggunakan banyak sekali perumpamaan untuk menjelaskan kebijaksanaan Sang Buddha. Membabarkan kebijaksanaan Sang Buddha, semua orang harus meyakini dan menerima secara mendalam. Semua orang harus percaya kebijaksanaan Sang Buddha sangatlah mendalam, tidak dapat diprediksi, benar-benar sangat dalam. Sangat dalam hingga sulit diprediksi. Dharma sangatlah mendalam, luas tiada terbatas. Menceritakan kebijaksanaan Sang Buddha dan lainnya. Akan tetapi orang banyak tidak memahaminya. Sang Buddha menggunakan metode perumpamaan. Kebijaksanaan Sang Buddha sedemikian dalamnya, sangat luas, sangat tinggi tiada tara. Agar kita semua berawal dari batin sendiri, membangkitkan kepercayaan tersebut. Juga harus menghormati kebijaksanaan Sang Buddha. Di antara semua ini, semua orang masih tidak memahami kebijaksanaan Sang Buddha yang jauh dan mendalam. Kemahatauan atau sarvasnata, pengetahuan sempurna, kebijaksanaan alamiah dan lainnya. Kebijaksanaan semacam ini sangatlah banyak. Kebijaksanaan yang dilalui selama ini sangatlah panjang. Namun setiap orang sangat sulit memahaminya, seperti masalah di dunia. Ingin membicarakan masalah di dunia, bagaimana dapat membicarakan sebanyak-banyaknya? Maka untuk memahami masalah di dunia, penderitaan di dunia ini adalah penderitaan yang diciptakan oleh sesama manusia. Sang Buddha telah memahami, ini diakibatkan oleh kerisauan. Dapat menjadi sebab yang bagaimana, kondisi yang bagaimana. Sebab demikian dan kondisi demikian. Hanya ingin mengatakan pada kita semua, sebab demikian, ini adalah kerisauan yang timbul dari batin setiap orang, asal muasal benih tersebut. Sebab demikian, harus dijelaskan secara mendetail, sangat bervariasi. Adalah sebab demikian, barulah dapat menghasilkan kondisi demikian. Di antara sesama manusia, kondisi pendukung, berbagai jenis benih sebab dan kondisi pendukung. Bagaimana menjelaskannya? Bagaimana mengumpamakannya? Sangat terbuka, Sang Buddha masih ingin menjelaskannya dengan perumpamaan agar mudah menjelaskan banyak hal. Apakah kita mengerti, mendengarkan, tahu, apakah paham? Hanya tahu setengah-setengah. Demikianlah benih dan demikianlah buahnya. Karena sebab yang demikian sehingga diperoleh buah demikian. Benih ini, benih bajik atau benih buruk, memicu banyak kondisi pendukung yang dapat berpadu menjadi buah. Apakah kalian mengerti? Tahu, tetapi belum memahami sepenuhnya. Saya beritahu lagi, karena buah ini yang dirasakan adalah balasan demikian. Kehidupan, ada begitu banyak jenis kehidupan. Kondisi masing-masing adalah tidak sama. Periode waktu dari lahir hingga tumbuh menjadi dewasa. Perubahan kondisi lingkungan dan ketidakkekalan. Orang hidup dan tumbuh dalam kondisi dan lingkungan demikian.
Kita seringkali mendengar betapa sulitnya kami menjalani kehidupan di masa lampau. Ayah saya, ibu saya di masa tersebut di waktu itu. Demikian susah dan keras menjalani kehidupan, banyak sekali. Hanya kondisi kehidupan masa kecil saya saja sudah tidak habis didengar. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Ada orang yang memiliki kondisi keluarga yang baik, tetapi kehidupan mereka sekarang telah berubah. Sampai sekarang, ketika kita berbicara tentang kehidupan dulu, setiap orang dan keluarga memiliki sebab, kondisi, dan akibat sendiri. Setiap orang memiliki keluarga sendiri. Berapa orang saudara laki-laki yang mereka miliki? Yang berasal dari keluarga yang sama, yang dilahirkan dari orang tua yang sama. Bagaimanapun, masing-masing sudah tumbuh dewasa. Masing-masing orang meniti karir dan kehidupannya, membangun karir dan keluarga yang berbeda satu sama lain. Ini ibarat ketika kita menanam benih buah. Berbuah banyak di tempat dan kondisi yang berbeda. Ada yang berbuah bagus, ada juga yang berbuah tidak bagus. Ada yang kandungan dalam buah sangat banyak. Ada juga yang daunnya layu dan lain-lain. Ini adalah perbedaan tidak orang. Sehingga kita dapat menjelaskan masalah dengan sebab dan akibat. Sebab dan akibat. Akibat dan balasan atau karma. Ini adalah hukum karma sebab akibat. Masih terang dan jelas dalam pikiran Buddha. Jika ingin banyak orang dapat mengerti, adalah tidak mudah. Tidak peduli bagaimana jelasnya Dharma Sang Buddha atau bagaimana menjelaskan kepada semua orang. Makin dalam, makin tidak jelas orang yang memahami. Sehingga dikatakan, seseorang harus mengalami sendiri supaya tahu akan suka dan dukanya. Ketika Sang Buddha minum segelas air tersebut, beliau tidak bisa membuat orang merasakan air yang diminumnya. Sang Buddha hanya dapat merasakan sendiri air yang diminumnya, apakah itu manis, pahit, atau sepet. Hanya Sang Buddha yang mengetahuinya. Setelah mengetahui rasa air itu, Buddha memberitahu semua orang. Segelas air ini air manis, tetapi semua orang mengetahuinya. Saya haus, saya ingin minum air. Apabila saya dapat meminum segelas air manis ini, Buddha sangat menginginkan kamu dapat meminum air yang seperti ini. Air ini ada di depan kamu. Kamu dapat meminumnya. Tetapi seberapa besar gelas yang kita miliki untuk menuangkan air tersebut untuk diminum? Bagaimana rasanya air tersebut setelah diminum? Air ini, air yang sama ini, apakah cukup untukmu? Apakah cukup? Terlalu banyak atau terlalu sedikit? Atau apakah rasanya? Saat kita minum, apakah langsung menyegarkan seluruh tubuh kita yang nantinya akan dikeluarkan? Atau saat kita minum, apakah akan berguna untuk tubuh kita yang akan memberikan cukup air untuk tubuh kita? Yang dapat menjadikan tubuh kita sehat. Ini juga sama saat Buddha datang ke dunia. Memberikan banyak air Dharma untuk kita. Sebenarnya tubuh kita, apakah menerima air sebanyak ini? Air sebanyak ini, apakah kamu merasakan sesuatu di tubuhmu? Saat kamu meminum air ini, apakah kamu merasakan perasaan syukur atau berbahagia? Saat meminum air ini, apakah kita merasakan syukur dan bahagia? Atau mungkinkah kita tidak merasakan apapun? Semua orang minum air ini. Saya juga minum air yang sama dengan mereka. Saat sudah waktunya untuk minum, saya minum. Hanya seperti itu. Tidak merasakan sensasi. Setelah minum air ini, hanya minum porsi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang akan dengan cepat dikeluarkan dari tubuh ini. Tidak merasakan fungsi dari air ini. Kita tidak merasakan fungsi air ini di tubuh kita, sama seperti Dharma. Kita mendengarkan Dharma secara terus-menerus. Kita mendengarkannya seperti ini dan dilewati seperti ini. Setiap hari mendengarkan, tetapi setiap hari kita tidak dapat mengubah kebiasaan kita, sehingga masih belum dapat mengubah tabiat kita. Inilah manusia awam berkapasitas rendah. Buddha sangat bersungguh hati datang ke dunia demi membabarkan kebijaksanaan Buddha, berharap bisa membabarkan kebijaksanaan Buddha ini kepada semua orang. Setiap orang dasarnya memiliki kebijaksanaan setara dengan Buddha.
namun kita tidak bersungguh hati untuk menghayatinya. Ketika kebijaksanaan bersentuh dengan kondisi di luar dharma yang telah kita terima, kita tidak menerapkannya, sehingga kita akan terus berhenti di kondisi manusia awam. Berhenti dalam kondisi yang tidak menerima dan menerapkannya. Dharma sudah jelas, kita telah meresapnya, namun kita tidak menerapkannya, tidak menerima dan menerapkannya. Buddha harus terus menginspirasi kita sehingga menghabiskan waktu yang demikian panjang untuk membabarkan Dharma. Sekarang sebab dan kondisi telah matang. Sebab dan kondisi telah matang adalah waktunya telah tiba. Waktu yang tersisa tidak banyak. Sehingga untuk membabarkan kebijaksanaan Buddha yang tiada terbatas, tahu jelas bahwa para makhluk masih belum mampu menerimanya, menginspirasi mereka agar mereka dapat membangkitkan tekad agung dan membangun ikrar luhur. Masih tidak dapat menerima, namun tidak bisa tak dibabarkan. Waktu demikian terus berlalu, saat ini tidak bisa tak dibabarkan. Jadi, untuk membabarkan kebijaksanaan Buddha yang tiada terbatas, sebab dan kondisi telah tiba saatnya. Tidak bisa tak dibabarkan. Kebijaksanaan Buddha masih tetap harus dibabarkan. Sehingga dalam bab metode terampil, terus berputar di sekitar betapa dalam, betapa luas, dan betapa panjangnya kebijaksanaan Buddha. Semua ini adalah kesungguhan hati Buddha. Namun dalam bab metode terampil adalah demikian mendalam. Mendalam hingga murid-murid agung dan mengikuti Buddha. Mereka semuanya juga tidak dapat memahaminya, sehingga dalam Sutra Teratai baru bisa demikian panjang. Sutra Teratai memiliki 28 bab. Nama bab kedua adalah bab metode terampil. Adalah nama dari bab kedua di antara 28 bab Sutra Teratai, mengajarkan kalau 3 kendaraan adalah metode terampil, sedangkan kendaraan tunggal adalah sejatinya. Makanya dinamakan metode terampil. Bab metode terampil adalah mengajarkan kalau 3 kendaraan adalah metode terampil, membantu menganalisis sesuatu kapasitas kita. Jadi Buddha menggunakan metode yang bagaimana? Menggunakan 9 kategori dari pengajaran, menganalisis dengan cermat demi kita, membiarkan kita mengetahui pada masa periode agama segala yang dibabarkan adalah hukum sebab akibat. Agar semua orang memahami bagaimana asal mula penderitaan. Semua orang memahami bahwa itu adalah penderitaan. Ini juga sering mengatakan, apakah semua orang ada senantiasa mendengarnya, memahami penderitaan ini? Ada seberapa banyakkah penderitaan, sebab dan kondisi yang bagaimana, yang menyebabkan penderitaan? Banyak orang menderita di kondisi masyarakat sekarang ini. Orang-orang yang mengalami penderitaan ini melihat kemiskinan dan penderitaan. Kita insan suci menghargai berkah setelah melihat penderitaan. Setelah melihatnya, kita mengubah diri sendiri. Dulu saya begitu boros, saya bertobat. Melihat orang begitu miskin dan menderita. Dulu saya begitu kehilangan arah. Saya bertobat, membuang-buang waktu, melewati waktu dengan sia-sia. Melihat orang yang tubuhnya cacat, untuk mengambil secangkir air dalam jarak dekat saja tidak leluasa. Melewati kehidupan yang begitu menderita. Diri kita sendiri mempunyai tangan dan kaki yang normal, badan sehat, kenapa harus menyia-nyiakan begitu banyak waktu demikian terbuang? Mulai membangkitkan tekad bergabung di Ceci, melangkah di jalan bodhisattva yang mirip dengan kasus demikian. Berbagai macam penderitaan ini kita berinteraksi di antara sesama manusia. Ini wujud kasar yang tampak amat jelas, bisa terlihat dan dirasakan. Ini semua dapat membangkitkan aspirasi dalam diri kita. Namun ada dharma yang lebih halus dan tidak kentara. Apa sebab dan kondisi dari orang ini di masa lampau? Sehingga ia terlahir di kehidupan sekarang. Saat mendengar penjelasan tentang keadaannya, kita dapat melihat sebab dari kehidupan yang sekarang, hingga memperoleh akibat seperti sekarang. Namun bukan hanya sebab dan akibat dari kehidupan ini saja. Pada kehidupan-kehidupan di masa lampau, bila di kehidupan sebelumnya tiada sebab dan kondisi demikian, tentu sekarang ini tak akan mengalami buah penderitaan seperti ini. Apa yang dialaminya adalah balasan atau karma. Semua ini kita juga tak tahu
secara pasti. Kita hanya tahu seumur hidupnya adalah seperti demikian. Kita sendiri pun tak tahu akan kehidupan lampau kita. Meskipun demikian, di kehidupan sekarang ini kita memiliki jalinan jodoh ini. Dan ketika kita berhubungan dengan orang-orang yang menderita dengan cara ini, kita memahaminya dan mengilhami batin kita. Jadi kita harus bergegas dan melakukannya dengan sungguh hati. Inilah yang Buddha ingin kita ketahui. Ajaran Dharma dari masa lampau, kamu perlu tahu akan penderitaan. Kamu perlu memahami sebab penderitaan. Kita perlu menggunakan metode bagaimana menghilangkan berbagai penderitaan kita. Hanya pada kehidupan sekarang, kita perlu banyak menjalin jodoh baik dan menciptakan berkah, merubah kondisi dari niat pikiran kita. Dengan cara ini, berbagai hal yang telah diakumulasi pada masa lampau dan sekarang. Kita mesti membuka batin kita dan mengubah jalinan jodoh buruk menjadi jodoh baik. Ini adalah lenyapnya penderitaan atau pemadaman. Di masa lalu begitu saya melihat Anda, saya merasa tidak senang. Anda menghindari saya ketika Anda melihat saya. Tetapi sekarang saya tahu ketika saya melihat Anda mau menghindari saya akan segera mengejar Anda dan memegang tangan Anda dan berkata kepada Anda, di masa lalu saya telah terjadi salah paham. Sekarang mari kita sama-sama dengan masa lalu yang tidak menyenangkan itu. Kita saling menjelaskan dengan baik. Saya minta maaf kepada Anda. Yang lalu kita biarkan berlalu. Sekarang kita adalah teman baik. Dengan cara ini, kesalahpahaman akan terurai. Ketidaknyamanan masa lalu telah lenyap. Simpul di hati masing-masing juga sudah terbuka. Ini adalah lenyapnya penderitaan. Melenyapkan jalinan jodoh yang tidak baik di antara kita di masa lalu. Kemudian membawanya lagi dari kehidupan ke kehidupan selanjutnya. Kita sekarang mengerti bagaimana mempelajari ajaran Buddha, memahami Dharma yang Buddha ajarkan kepada kita, melenyapkan penderitaan, harus berada dalam kerumunan orang banyak saat ini. Tidak terlepas dari kerumunan orang banyak, diri sendiri harus membina diri sendiri. Untuk mengubah diri kita sendiri, pembinaan diri tidak dapat dipisahkan dari kerumunan orang banyak. Anda tidak dapat melatihkan diri, melarikan diri, kebencian masih ada. Meskipun di kehidupan ini tidak lagi menciptakan jodoh buruk, tetapi masa lalu yang belum terselesaikan, jalinan jodoh yang sama masih tetap ada. Ini disebut sebagai debu pasir. Setelah waktu yang lama dari kehidupan ke kehidupan, benih penyebab ini akan muncul lagi. Benih penyebab ini sangat cermat dan halus. Debu pasir, kondisi pendukung akan mengikat lagi. Kita akan kembali berada dalam kegelapan batin dari samsara. Sang Buddha ingin kita terjun ke kerumunan masyarakat. Jadi sekarang, dari kendaraan kecil dan kendaraan sedang, Sang Buddha memutarnya memasuki satu kendaraan dari ajaran sejati. Ini adalah dengan melalui metode terampil. Banyak yang tadinya kita belum tahu, sekarang sudah tahu. Jadi setelah tahu, kita harus segera menerapkan dalam tindakan nyata. Sang Buddha menggunakan waktu yang lama untuk menyampaikannya. Orang dengan kapasitas sedang, yakni dari Dharma sebelumnya yang masih tidak dipahami, kemudian sampai di bab perumpamaan kota gaib menjadi paham. Bab perumpamaan demi orang-orang berkapasitas sedang, di mana dalam putaran pembabaran dengan teori sebelumnya masih belum tercerahkan. Buddha membahas tentang 3 kendaraan dan 1 kereta. Awalnya menjanjikan 3 kereta adalah memberikan ajaran sementara, kemudian memberikan kereta besar secara merata adalah menampakkan ajaran sejati. Inilah perumpamaan rumah terbakar yang dibicarakan dalam bab perumpamaan. 1 putaran untuk membimbing orang-orang berkapasitas sedang. Seperti Sariputra yang sudah memahami, sehingga di tempat ini Buddha membabarkan 3 kereta. Rumah terbakar ini sangat berbahaya, menyerukan semua orang agar bergegas keluar. Tempat yang sangat berbahaya, kita harus segera keluar. Namun semua orang masih belum mengerti, sehingga beliau
Buddha menggunakan metode yang umum. Inilah metode terampil dari 3 kereta, sampai akhirnya menjelaskan kepada semua orang. Dari 3 kereta ini, kereta lembu dekorasinya penuh dengan banyak barang berharga. Di dalam kereta lembu, semua yang kamu inginkan ada di dalamnya. Semuanya bisa kamu peroleh sesuka hatimu. Semua orang yang mendengar hal ini mengabaikan kereta kambing dan kereta rusa, menuju ke arah kereta lembu yang besar. Pada awalnya menyampaikan ada 3 kereta, namun pada akhirnya harus mendorong semua orang untuk memilih kereta yang paling besar. Di dalam mestikanya sangat berlimpah. Ini adalah menunjukkan ajaran sejati dalam bab perumpamaan. Dharma yang begitu berlimpah membuat kita paham, mengajarkan tentang rumah terbakar, memberitahu tentang karma yang diciptakan para makhluk di masa mendatang, yang diciptakan di masa lalu. Masa mendatang dari masa Sang Buddha adalah masa kita sekarang. Rumah terbakar ini sangat berbahaya. Api berkobar di 4 sisi. Masih banyak orang di dalam. Demikianlah masih bersenang-senang ibarat sedang bermain api. Sekarang pada masa kini, bukankah seperti ini? Pada malam tanggal 31 Minggu, yaitu malam tahun baru sampai dini hari tahun baru berkarnaval. Begitulah semua orang bermain dan menyalakan kembang api. Meski mengetahui bahwa kembang api tidak hanya mahal tetapi juga menciptakan emisi karbon dan polusi. Sangat parah polusinya. Meski mengetahui dengan jelas, bahkan para seluruh kepala negara sedunia pergi ke Prancis untuk mengadakan pertemuan KTT iklim. Tetapi meski tahu bahwa tetap saja masih beberapa negara juga melakukan hal yang sama. Cukup membahas tentang Taiwan, itu juga sama, melepaskan kembang api. Berapa biaya satu kembang api dalam sekejap? Bahkan juga menciptakan demikian banyak emisi karbon. Setelah selesai melepaskan kembang apinya, semua orang sudah mau pulang. Kita lihat siaran berita. Hanya di kota Taipei, 380.000 lebih orang. Masing-masing mau naik transportasi umum, pulang dan lainnya. Di sana menunggu tidak ada kereta. Kereta mau keluar. Kereta mau dibuka dan lainnya. Di sana orang masih antri, begitu padat orang menumpuk di tempat itu. Coba pikirkan, bukankah sedang bermain api? Rumah terbakar. Sebenarnya sudah tahu, tapi tetap seperti itu melewati hari. Oleh karena itu, Sang Buddha di masa itu, beliau membabarkan rumah terbakar sebagai perumpamaan. Ini adalah beliau sedang membicarakan kita di masa sekarang ini. Ini adalah memberi pengajaran kepada orang berkapasitas sedang, membabarkan satu putaran. Dari bab metode terampil sampai bab perumpamaan. Satu putaran kembali. Adalah agar membuat semua orang bisa memahami. Tapi yang benar-benar memahami. Satu orang, Sariputra, maka Sang Buddha demi dia memberi peramalan. Bab keyakinan dan pemahaman. Semua orang masih ingat. Karena Sariputra telah menerima peramalan. Ada 4 murid utama. Mereka melihat Sariputra sudah memahami, telah menerima peramalan Sang Buddha. Bab keyakinan dan pemahaman. Pada saat orang-orang berkapasitas sedang pertama kali mendengarkan ajaran dari bab metode terampil, meski mereka menerimanya dengan pikiran terbuka dan penuh keyakinan, namun belum mampu memahami maksudnya. Bhagawan dalam bab perumpamaan sebelumnya secara luas mengutip perumpamaan dari 3 kereta dan 1 kereta. Tujuannya adalah mengajarkan tentang menggabungkan 3 kendaraan menjadi kendaraan tunggal. Dari itu, Subhuti, Katayana, Kasyapa, dan Modgalyayana. 4 Mahasravaka ini mulai memahami maksudnya karena ingin menjelaskan tujuan yang mereka pahami. Makanya menyampaikan perumpamaan dari sesepuh dan anak malang. Ketika orang yang berkapasitas menengah sedang mendengarkan ajaran dari bab metode terampil, meskipun menerima dengan pikiran terbuka dan penuh keyakinan, meskipun mereka telah membuka pintu hatinya untuk menerima ajaran ini sepenuhnya,
Namun mereka masih belum bisa memahami maksud dari ajaran ini. Mereka hanya berkata, "Ya, kami sudah tahu," meskipun di dalam bab metode terampil, Buddha mengajarkan kebijaksanaan yang begitu luas dan terus meminta semua orang untuk meyakininya. Meskipun semua orang hendak meyakininya, mereka masih saja belum memahami maksud hati dari Buddha. Seberapa tinggi tingkatan kebijaksanaan Buddha, mereka tidak mampu memahaminya. Dari Bhagawan demi hal ini, karena semua orang belum mampu memahami ajaran sebelumnya. Sehingga Bhagawan harus memakai bab perumpamaan, menggunakan bab perumpamaan. Dengan perumpamaan yang sangat luas, hingga perumpamaan dari 3 kereta. Di dalam bab perumpamaan, banyak yang diajarkan Bhagawan tentang binatang buas yang berbisa dan sebagainya. Akhirnya Bhagawan menyimpulkan dengan 3 kereta. Bhagawan mengajarkan secara luas dan menggunakan berbagai macam perumpamaan. Namun ketika sampai pada 3 kereta, Bhagawan menggabungkan 3 kenderaan menjadi kenderaan tunggal dan memberitahu semuanya bahwa kereta kambing, kereta rusa hanya bisa membawa 1 orang. Tidak ada apapun di dalamnya, sehingga lebih baik kalau menaiki kereta lembu. Di dalam kereta lembu ada banyak isi. Jadi Bhagawan ingin agar semuanya meninggalkan kereta kambing dan kereta rusa dan berkenan untuk menerima kereta lembu putih yang besar. Ini ada di dalam bab perumpamaan. Seterusnya sampai pada bab keyakinan dan pemahaman. Di antara ini semua orang telah memahami separuh, tetapi Sariputra telah menerima peramalan. Jadi keempat murid ini akhirnya memahami selangkah lebih maju lagi. Mereka mau meyakini dan memahami, mau lebih mendalami. Sehingga menggunakan diri kita, metafora sebagai anak miskin, ada 4 orang murid. Seharusnya kita semua masih ingat. Subhuti, Katyayana, Kasyapa, dan Maudgalyayana, dan lain-lain. 4 Mahasravaka ini sudah mulai memahami makna di dalamnya. Jadi mendeskripsikan apa yang telah dia pahami dalam prosesnya. Untuk waktu yang begitu panjang, waktu mendesak orang menjadi tua. Sendiri pun sudah menjadi tua. Waktu juga sudah sangat lama dan umur mereka juga sudah tua. Pada saat ini masih seperti seorang anak miskin, menggunakan diri kita sebagai anak miskin. Dengan cara ini menyelesaikan bab keyakinan dan pemahaman. Buddha bagaikan seorang sesepuh, membimbing secara sabar dan sistematis, membimbing mereka masuk dan membiarkan mereka memahami setiap orang ternyata memiliki begitu banyak harta pada awalnya. Setiap orang memiliki sifat hakiki tatata. Setiap orang memilikinya. Pada saat ini semua orang telah memahami. Hal di atas harus diceritakan kepada kalian sekali lagi. Semoga semuanya dapat memahami dharma yang sudah didengarkan. Kita sudah melalui bab keyakinan dan pemahaman dan juga bab tanaman obat. Sekarang sudah sampai bab perumpamaan kota gaib. Tidak boleh melupakan apa yang sudah didengar sebelumnya. Tidak boleh. Kita harus bersungguh hati, terus-menerus ingat yang sudah kita lalui. Di dalam 28 bab, setelah kita berjalan sampai di sini, renungkan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya Sang Buddha sudah begitu bersungguh hati. Di dalam jalinan jodohnya yang begitu singkat, bertekad untuk membawa kita masuk ke jalan pencerahan agung. Jika kita tidak bersungguh hati menerima, maka kita sudah sia-sia mendengar. Buddha pun sudah sia-sia membabarkan. Jadi semuanya harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya berkata demikian. Dari itu, aku menggunakan kekuatan dari metode terampil, membabarkan nirwana guna memberikan istirahat pada mereka. Berkata, kalau penderitaan dari engkau sekalian telah dilenyapkan, apa yang seharusnya diperbuat semuanya telah pun diperbuat. Karena tahu mereka telah mencapai nirwana, semuanya memperoleh kesucian arahat. Aku lalu mengumpulkan seluruh persambuhan agung untuk membabarkan dharma sejati. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Seperti inilah di masa lalu, menggunakan berbagai macam metode terampil untuk menarik perhatian. Setelah semua orang melewati waktu ini,
telah menerima Dharma yang harus rajin dipelajari juga sudah rajin dipelajari. Tapi setibanya di tingkatan arahat ini, semua orang berpikir begini saja sudah puas. Walaupun sudah puas dengan Dharma, tapi tadi ada membicarakan tentang permusuhan dan ikatan. Jika tidak diuraikan, meskipun saya ingin bertobat, tapi orang itu begitu melihat kamu langsung berbalik pergi, karena dia masih memiliki ikatan dalam batin terhadap kamu. Walaupun kita tahu harus bertobat, tapi tidak mengekspresikannya, maka ikatannya masih ada. Suatu hari, jika kembali bertemu lagi, tidak hati-hati, maka hal seperti ini masih sama, bisa menarik kita kembali. Kita punya sebersit pikiran bodoh akan melahirkan 3 tanda halus. Dari kondisi luar sebagai kondisi pendukung akan menumbuhkan 6 tanda kasar. Di bawah pergi lagi. Ini bukan yang paling akhir. Oleh karena itu, Sang Buddha segera mengumpulkan semua orang. Sebab dan kondisi sudah matang, harus segera menyampaikan kepada semua orang. Untuk membabarkan Dharma sejati, jadi bukan karena kambing kereta rusa. Sudah kamu dapatkan. Bisa bersenang-senang saja sudah cukup. Kamu seharusnya berada di kereta lembu putih besar. Di dalamnya ada begitu banyak benda berharga. Dalam bab keyakinan dan perumpamaan, kamu bukan miskin, kamu sangat kaya. Hanya saja kamu tersesat. Sekarang kamu cepat pulang. Semua harta karun ini masih tetap milikmu. Pada dasarnya sudah kamu miliki. Memberitahukan seperti ini kepada kita. Oleh karena kita harus tahu kita memiliki segalanya. Memiliki segalanya. Kita harus segera masuk ke tengah persamuhan, membimbing para makhluk, mempraktekkan jalan bodhisattva. Ini adalah harapan dan tujuan Sang Buddha. Selanjutnya bagian dari syair ini mengatakan seperti demikian. Para Buddha dengan kekuatan dari metode terampil secara terpisah membabarkan 3 kereta, tetapi hanya ada 1 kereta Buddha. 2 kenderaan lainnya dibabarkan sebagai tempat beristirahat. Sekarang aku membabarkan kebenaran kepadamu. Apa yang telah engkau peroleh bukanlah pemadaman. Demi kemahatauan dari Buddha, engkau hendaknya membangkitkan semangat besar untuk maju. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Semua orang jika mau memahami kebijaksanaan Buddha harus lekas giat semangat. Karena para Buddha menyadarkan para makhluk di masa lampau, kebingungan para makhluk. Para Buddha, semua Buddha memiliki ajaran yang sama menggunakan metode terampil, secara terpisah membabarkan 3 kenderaan. Ini semua Buddha adalah sama. Sebenarnya tujuan adalah membabarkan 1 kenderaan Buddha, tetapi kita tidak dapat memahami, sehingga membabarkan menjadi 3 bagian. Tetapi hanya ada 1 kenderaan Buddha. 2 kenderaan lainnya dibabarkan sebagai tempat beristirahat. Sebetulnya hanya ada 1 kenderaan menakjubkan dari Buddha, tetapi demi memberikan kesempatan untuk beristirahat dari keletihan, makanya membabarkan besar dan kecil. Itulah yang disebutkan sebelumnya, sebagai tempat berhenti dan beristirahat. Membabarkan 2 jenis nirwana, hanya 1 kenderaan Buddha. Untuk mencapai kebudaan bisa mempunyai kebijaksanaan setara dengan Buddha, yaitu harus menuju 1 kenderaan Buddha. Bukan hanya pada Sravaka, Pratekya Buddha, itu hanya tempat peristirahatan kamu. Kita harus lekas kembali melangkah ke depan. Sebenarnya hanya ada 1 kenderaan menakjubkan dari Buddha. Ajaran Buddha yang sebenarnya hanya ada 1 kenderaan menakjubkan dari Buddha. Karena semua orang sangat malas dan letih, sehingga membangun 1 kota gaib untuk membabarkan Dharma. Demi kapasitas kita yang ada besar dan kecil, sehingga menggunakan metode demikian, yaitu depan, berhenti dan beristirahat, membabarkan 2 jenis nirwana. Sudah kita sampaikan di depan. Sehingga sekarang aku membabarkan kebenaran kepadamu, apa yang telah engkau peroleh bukanlah pemadaman. Buddha sekarang membabarkan jalan sejati kepada mereka. Apa yang diperoleh pada masa lampau adalah buah kesucian dari arhat. Itu hanya memberikan ajaran sementara, bukan pemahaman sesungguhnya.
Sekarang ingin menyampaikan yang sesungguhnya. Benar, kalian mencapai tingkat Sravaka dan memperoleh buah kesucian dari arahat. Mendengarkan dengan suara, Dharma diserap ke dalam batin, melatih diri dan memperoleh buah kesucian dari arahat. Ini bukan sesungguhnya. Saya sampaikan dengan sungguh-sungguh, sebelumnya masih ada ruang. Masih ada jalan yang ingin kita tapaki. Jalan sampai akhir, sehingga Buddha demi mereka menyampaikan jalan sejati. Sekarang Buddha membabarkan ajaran sejati untuk kalian. Apa yang diperoleh pada masa lampau adalah buah kesucian dari arhat. Itu hanya memberikan ajaran sementara. Ini bukan hanya ajaran sementara. Menggunakan ajaran sementara metode terampil, bukan pemadaman sesungguhnya. Bukan sesungguhnya. Ajaran yang benar-benar membebaskan, yaitu semua orang menguraikan permusuhan dan memecahkan simpul. Tidak ada dendam, tidak ada musuh. Saling menghapus segala kerisauan antara sesama. Kegelapan batin seperti butiran debu dan pasir, walaupun sekecil apapun harus dihapus. Sehingga demi kemahatauan dari Buddha, engkau hendaknya membangkitkan semangat besar untuk maju. Demi memohon kemahatauan, semua orang seharusnya segera membangkitkan tekad dan semangat besar. Jangan berhenti di langkah kecil. Satu langkah kecil perlahan-lahan. Jika mengatakan kamu ingin mengubah, baiklah, saya akan perlahan-lahan. Perlahan-lahan maka akan kehilangan kesempatan. Perlahan-lahan waktu berlalu dengan cepat. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Bagaimana mungkin kita perlahan-lahan lagi? Sehingga demi memohon kemahatauan dari Buddha, hendaknya membangkitkan tekad dan semangat untuk melatih diri. Kita benar-benar harus mendapatkan kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Satu-satunya adalah harus membangkitkan tekad luhur. Di sini telah dengan jelas mengatakan kepada semua orang. Harus membangkitkan tekad luhur. Dengan tekad luhur memasuki tengah orang banyak. Ada permusuhan, ada jalinan jodoh yang baik, yang ada jalinan jodoh yang baik. Kita segera menyebarkan dharma kepadanya. Yang ada permusuhan, kita lekas menguraikan permusuhan dan memecahkan simpul. Jika bisa demikian, barulah merupakan pembinaan diri yang sesungguhnya. Benar-benar setara dengan tingkatan Buddha. Apakah semua orang bisa memahami? Berharap semua orang dapat memahami dengan senantiasa lebih bersungguh hati.